Luar biasa. Hasil rapat pleno KPUD Jakarta, Dharma Kun memenuhi syarat menjadi calon pasangan calon dari independen. Otomatis gembar-gembor pembenci Jokowi yang akan melawan kota kosong sirna sudah harapan mereka dikarenakan KPU telah memutuskan bahwa calon independen memenuhi syarat. Aduh. Ya, status dari calon bakal gubernur dan wakil gubernur disampaikan oleh KPUD Jakarta telah memenuhi syarat. Independen Dharma Pongrekun dan juga Kun Wardana, saudara. Dan kita saksikan secara bersama, saudara, langsung dari KPUD DKI Jakarta. Sudah kita serap sejak 16 Agustus dari kecamatan, kabupaten, kota, semuanya sudah kita rekap dan sudah kita dorong ke KPU dan sudah ditindaklanjuti. Semuanya menjadi TMS. Jadi kepada publik kami sampaikan terima kasih sudah berpartisipasi, karena partisipasi publik itu nggak cuma datang ke TPS mencoblos, tapi dalam seluruh proses tahapan yang ada semuanya bisa berpartisipasi. Yang kedua, kami juga ingin menekankan bahwa sekalipun KPU sudah memberikan SK penetapan sebagai calon memenuhi syarat terkait dengan laporan yang masuk ke Bawaslu sampai tadi sore 4, tapi di update tadi sudah 5 laporan yang masuk, itu akan tetap kita proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya, enggak bermaksud muter-muter, Mas. Jadi dugaan pelanggaran baik dari pemilu ataupun pilkada itu ada, pertama dugaan pelanggaran administrasi, dugaan pelanggaran pidana, dan dugaan peraturan perundang-undangan lainnya. Jadi wilayahnya di situ. Kalau kemudian muncul pertanyaan apakah kemudian nanti bisa mencoret atau apa, itu masih jauh ya. Kami tidak bisa pastikan itu semua. Pak, ya. Ini kan Polda Metro Jaya sudah menutup proses pelaporan soal KTP, Pak. Nah, Polda bilang bahwa ini penanganannya ada di Bawaslu. Kemudian penanganan ini bisa dilanjut ke pihak kepolisian kalau ada laporan dari Bawaslu, Pak. Apalagi kan ini menyangkut identitas kewarganegaraan, Pak. Apakah nanti ketika proses itu sudah ditemukan adanya pelanggaran pidana, apakah Bawaslu berniat untuk melaporkan ini ke pihak kepolisian, Pak? Dugaan pelanggaran pidana baik pemilu atau pilkada itu diselesaikan oleh Sentra Gakumdu. Ya, Sentra Gakumdu terdiri dari Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Jadi ketika laporan itu masuk, maka kami akan tindak lanjuti. Prosesnya seperti apa? Itu tadi yang saya sampaikan. Ada verifikasi, formil material, dan kemudian pembahasan bersama. Itulah rapat pleno status calon independen Pilgub Jakarta yang telah selesai dan menetapkan pasangan Dharma Pongrekun telah memenuhi syarat dan lolos untuk maju di Pilkada Jakarta. Dan inilah Dharma Pongrekun sebagai calon gubernur dari independen. Adalah bentuk daripada perjuangan rakyat yang sedang berjuang untuk berjuang menyelamatkan keluarganya. Sebagaimana visi kami, selamatkan jiwa keluarga kita. Itulah kenapa kami lewati satu persatu, dan yang kami lewati ini adalah bentuk daripada perjuangan untuk rakyat. Bukan menjadi gubernurnya yang terpenting bagi saya, tetapi apa yang kami perjuangkan ini sungguh-sungguh kami perjuangkan untuk menyelamatkan rakyat Jakarta, supaya rakyat Jakarta tidak lagi seperti dulu, dan saya berharap ke depan, mari kita berjuang bersama. Sekali lagi, kalau kita berjuang bersama, bukan untuk saya tidak penting, tapi Bapak Ibu sekalian yang penting buat saya. Itulah calon gubernur dari independen Dharma Pongrekun yang baru saja diloloskan oleh KPU. Lalu bagaimana pernyataan Ridwan Kamil dan Suswono merupakan calon gubernur dari Koalisi Indonesia Maju? Kita dengarkan sama-sama. Siapapun sosok yang ditakdirkan punya niat baik untuk Jakarta. Okay. Semua yang mendaftar punya ilmu, punya kapasitas yang baik. Saya kira Jakarta akan memilih di antara kami-kami mana yang dianggap paling relevan ya.
Kalau terbaik mungkin relatif, tapi yang relevan terhadap Jakarta baru mau di mana kemana saya kira itu baik. Pertanyaannya relevannya dijawab oleh KPU dan Bawaslu. Saya hanya peserta yang mengikuti sesuai prosedur. Saya kader partai, dicalonkan partai, diusung partai, saya ikuti. Hal-hal lain di luar yang kami lakukan, saya kira bukan kapasitasnya saya menjawab. Oke, terakhir. Koalisi yang disebut memborong partai ini, apakah PDIP menantang apakah siap melawan kotak kosong? Bagaimana tanggapannya dari KPU? Semua instrumen itu demokratis, ya. Saya waktu wali kota pasangannya 8. Saya waktu gubernur Jawa Barat pasangannya 4. Pada saat pasangan 2 juga demokrasi. Pada saat melawan ada independen seperti Kota Bandung juga demokrasi. Pada saat akhirnya ada yang namanya kotak kosong juga itu aturan bagian yang disepakati oleh demokrasi. Itulah pernyataan Ridwan Kamil yang mengaku siap melawan siapapun dan tetapi tidak menyepelekan pihak lawan meskipun itu adalah kotak kosong. Namun demikian, kotak kosong tidak akan terjadi di Pilkada Jakarta dikarenakan calon independen Dharma Pangrekun telah disetujui atau disahkan oleh KPUD. Sementara tim sukses Dharma Pangrekun yang bernama Ihsan Tauleka mengatakan bahwa Dharma Kun optimis untuk menang di Pilkada Jakarta. Tentu saja optimis ya, karena kalau kita melihat angka-angka yang disampaikan dari Bawaslu tadi, 300, kemudian ada lagi tambahan 5 malam ini, tentu masih di bawah 400 ya, yang kemudian menyanggah atau merasa bahwa mereka dicatut. Itu masih totalnya masih di bawah 1% ya dari total dukungan yang sudah kami serahkan dan dinyatakan memenuhi syarat oleh KPU sebelumnya. Jadi saya kira masih optimis karena masih jauh dari dukungan yang sudah kami serahkan. Oke, Bang Ihsan, Pak Dharma itu kan mengatakan begini, mengaku tidak ikut-ikut galang KTP, ada relawan yang bekerja mengumpulkan. Nah, Anda kan sebagai salah satu tim relawan begitu ya, bahkan tim pemenangan, tentu bisa menjelaskan bagaimana sebetulnya proses dan cara pengumpulan KTP yang bisa dihimpun segitu banyaknya dalam waktu yang cukup singkat ya, beberapa bulan saja, beda dengan cerita Ahok dulu bahkan. Ya, jadi sebenarnya polemik yang kita diskusikan malam ini sebenarnya sudah kami prediksi sejak awal. Karena kami melihat bahwa sekalipun calon independen ini dimungkinkan oleh konstitusi, tapi secara realitis itu kurang masuk akal begitu. Kenapa tidak? Kita itu cuma diberikan tenggat waktu hanya kurang dari 3 bulan untuk mengumpulkan KTP. Itulah Ihsan Tauleka yang mengatakan bahwa seandainya terjadi diverifikasi dan untuk KTP yang tidak lolos verifikasi itu hanya 0, berapa persen dan tentu saja tidak akan mengurangi dukungan yang mensahkan pasangan calon Dharma Kun.